datang di podcast Fintalks edisi ekonomi tapi relate. Jadi di podcast kali ini gue sama teman-teman gue bakal ngebahas tentang ekonomi versi Gen Z ya teman-teman. Tapi sebelumnya kenalin gue Kayla sebagai host. Gue Algan, mahasiswa yang cita-citanya financial freedom. Gue Rere, si mahasiswa Gen Z yang masih suka impulsif. Aku Salma, aku mahasiswa yang pemuaan abis. Aku Dinda, aku mahasiswa yang overthinkingan setiap lihat saldo rekening. Gue orang yang suka jajan banget. Wow, ternyata teman-temanku sangat unik ya. Hidup pemborosan gitu ya ini ceritanya tuh. Betul. Boleh nggak nanya-nanya? Boleh Boleh dong. lah. Gue pengen nanya nih sama Dinda, kenapa lu overthinking tiap lihat saldo? Karena sebenarnya kayak kita tuh ya suka kadang-kadang nggak inget gitu apa yang kita keluarin, kayak tiba-tiba saldo kita kayak langsung habis. Iya betul. Menipis gitu loh. Kayak suka nggak kerasa Iya, gitu ya, jadian jadi 30.000, tahun tiba-tiba lagi 200. habis. Iya. Bisa aja. Kamu relate berarti? Relate? Harus suka jajan. Nggak jajan. Tanpa lihat saldo dulu gitu. Gak sadar gitu. Kalau Salma gimana nih? Kenapa bisa jadi manusia FOMO? Lifestyle kah? Or something? Enggak sih, karena lebih terpengaruh oleh lingkungan mungkin ya. Oh itu Temen Kayak ngeliat orang liburan, pengen liburan gitu. lihat orang beli labubu, pengen beli labubu. Orang labubu ya. Orang beli tumbler, pengen beli tumbler. Mau udah kepake? Iya, walaupun ujung-ujungnya nggak dipakai juga. Cuma kayak udah Sangat ikut-ikutan impulsif. aja, impulsif. Tuh, kalau Rere gimana nih, Re? Mungkin hampir sama ya kayak Salma. Jadi kayak ada barang lucu dikit beli gitu. Walaupun kita nggak tahu itu penting buat kita atau enggak. Kayak Jadi nggak ada fungsinya Iya, juga. jadi kayak ya udah beli aja dulu gitu. Mas Rigan, gimana? Cita-citanya financial freedom. Tapi kenyataannya Jajan. sama aja dong. Aku kira mereka dia beda sendiri loh. Financial freedom kan cuma angan-angan Cuma cita-cita ya. dan impian. Dan impian. Ya udah kita doakan semoga cita-cita terwujud ya. Amin. Wow. Oke teman-teman, gue mau lanjut nanya. Tapi semuanya harus kasih statement ya. Iya. Oke, Gue boleh. pengen nanya, menurut kalian ekonomi versi Gen Z itu apa sih? Kalau menurut aku ya, Gen Z tuh sekarang tuh kayak dia tuh cuman mentingin di hari itu aja. Kayak misalkan kita tuh pengen barang-barang yang lucu. Ya. Nah, ya udah gitu dibeli, mau ada uang atau nggak ada uang tuh kalau buat barang-barang yang lucu tuh ada aja kayak gitu. Bisa dibilang FOMO kali ya. Iya. Itu mah diri kamu kali. Tapi emang bener jujur nggak, untuk ekonomi Gen Z kan pasti rata-rata tuh kayak gak mikirin masa depan. Kan orang zaman dulu tuh kayak Iya. nabung buat beli rumah. Tapi Gen Z tuh gak bakal kepikiran ke situ, cuman kayak gimana nih caranya beli misalnya tumbler biar sesuai kayak lingkungan bisa aja. Jadi ekonomi Gen Z tuh lebih ke buat gaya hidup. Iya, Gengsi, iya, gengsi, betul. guys. Gengsi, ngebeli gengsi gitu. Iya. Makanya kita kayak rata-rata Gen Z tuh kayak coba lihat saldo masing-masing awak-awak yang menginjak sampai 20 enggak kan gitu. Oh berarti hari ini aja, besok dan seterusnya terserah gimana. Gimana nanti lagi tuh ekonomi Gen Z tuh mungkin gimana nanti ya, bukan Iya, nanti betul. gimana. Atau ada mungkin yang ikut cicilan pay letter di sini? Kita ikut ya. Ya bukannya tegang berarti kayak gitu. Kayak panik gitu. Enggak, ini cuma nanya doang. Karena banyak Udah loh beres dari- tuh, udah. Lepas belanja. Alhamdulillah. Karena banyak tahu dari orang-orang seumuran sama kita tuh, tapi tagihan pay letter udah di mana-mana. Karena gengsi itu tadi. Buat gitu. lifestyle. Buat lifestyle. Dan GoFood. Aduh, aduh. Terus kita tuh hidup tuh sebenarnya di era dimana informasi ekonomi tuh banyak banget, tapi prakteknya tetap susah. Kayak cara nabung tuh banyak, kalian tau gak sih sistem nabung yang pakai celengan? Iya, Kayak iya, 10.000 iya, per hari. yang nyampe setahun gitu. Iya, itu udah
dipermudah loh, kayak lu nabung terus gitu. Tapi tetap aja kita tuh selalu punya otak gimana cara ngebolongin itu celeng. Nice, that's the point, bro. Kayak gak bisa Wah, gitu. 2 hari udah gue cari gitu, gimana caranya gue bisa buka gitu Dikorek-korek gitu. buat beli es kribo. Kalau Gak nabung tahu mereka internal itu, Cek. Jadi kalau menurut Mas, kamu gimana sih cara mempertahankan uang jajan kamu tapi kamu juga harus gak foya-foya, tapi di sisi lain kamu harus nabung gitu. Nggak bisa. Kok harus menyerah banget ya? mungkin lebih kayak kita tuh membeli barang kesukaan hobi, tapi yang hobi itu tuh bisa dijual lagi. Ya betul. Ya, benar. Benar. Ada- Jadi kayak sama kayak investasi gitu ya. Iya, Tapi tapi ke barang gitu. Nah, ini nice nih topik. Gue pengen nanya, apa sih yang lu pada investasiin? Aku Apa? Labubu, photocard, K-pop ya? ya aku K-popers. Damn. Jadi banyak aku investasi ke photocard, ke album. Jadi nanti kalau nggak punya duit itu tuh bisa dijual di Twitter gitu. Terus kalau dari blind box nih, kalau kita dapat kayak yang rare ya, Secret. Secret itu jauh lebih kalau mahal. dijualnya iya lumayan banget. cuan Bakal banget. balik muda balik modal. Bakal tak bola balik. Modal. Jadi sebenarnya barang-barang lucu itu juga bisa dijadiin investasi ya. Oh, jadi ada gunanya lah ya, at least. Gak harus terlalu serius kayak investasi saham yang kayak Iya. gitu ya gitu. Tapi biasanya cowok-cowok saham nih. Iya. Iya. Saham sama barang antik sih. Barang Barang antik apa tuh? barang antiknya? Kita nggak tahu nih cewek Sekarang kita barang antiknya. ngejarnya kayak kolektor gitu. Wih. Oh, enggak kebetulan kita di rumah. Vintage. Vintage. Kita ngejar. Kebetulan kita di rumah ada bonsai ya. Oh iya benar. Oh, Iya, bonsai juga Iya, lumayan. Kucing bonsai. itu kucing. Ih, Bonsai. Kalau cowok-cowok ini investasinya apa aja tadi? Barang-barang vintage. Barang-barang vintage. Kayak apa tuh? Jam tangan or Semua. Semua? Semua. Dari kendaraan sampai kendaraan Iya itu vintage. kan. oh yang ramrok. Tanaman mobil vintage. Oh yang dulu. Oh. Iya, yang tahun-tahun lama. Iya iya iya. Oh, Dijual. itu kalau dijual lagi Lebih Tapi Oh, harus punya kenalan kolektor juga betul. dong. Betul. Tuh. Kalau Mas, kamu gimana? Aku kartu Pokemon vintage. oh dari kamu Pokemon juga bisa. Iya, betul. Jujur itu udah lama trennya Iya. ya waktu SD kalau nggak salah. Tapi masih serius gak sih? serius. Iya. Itu pernah viral waktu dulu banget dan ternyata masih sekarang Kayak masih- photocard gitu. Iya. Iya. Tapi fotokartnya versi Pokemon kali ya? Pokemon, pakai Pokemon. Oh. Aku tuh lihat ini loh di Arab, Raja Arab, dia tuh beli Pokemon sampai berapa? 60 juta. 20. Iya, kemarin di Belanda beli 60 juta. Dan aku tuh kayak mikir, oh ternyata masih tren gitu. Itu bisa dijual lagi. Itu buat Bisa, apa? Bisa buat koleksi. Koleksi aja? Iya. Nggak bisa dimainin gitu. Main Ada game ya, ada Ada bisa game. dimainin. yang nyari Pokemon itu. Yang Pokemon Go itu bukan? Bukan enggak sih? Itu mah game. Itu Ini game. Oh beda lagi. Oh. Ini kartu loh. bentuk Oke, kartu. photocard. kayak photocard Oh, gitu. kayak PC Yang Korea. Iya iya iya. Cuman yang mahal tuh yang tahun 96, 97. Itu kalau dijual itu sekiranya round berapa tuh harganya? Kakio yang Logan Paul ini tanggal 12 dia mau lelang. Hah? Mulai bidnya tuh 18 M. Gila. Jual 18 emang ada yang beli. Itu Ada. Itu nggak dia. Gila. Dia yang beli 18 M. Giluy. Gila ya anjir. Tapi ini sih topik ya. Kalau lu semua punya 18M, mau dipakai buat apa? Jujur. Gila. Jual. Mikir gak tuh? Kalau aku buat konser SM, buat konser SM, buat berapa 18 M? 18M. Buat beli rumah, buat Iya, iya. umroh, Buat haji, naik Iya, haji. buat umroh, buat naik haji, terus sisanya invest. Bukan naik gaji mumun. Kalau nggak 18M, ini kan orang-orang FOMO Iya. 18M. Kita pengen tahu nih. Deal. Pokoknya aku mau Labubu. enggak. Aku mau beli apapun yang aku mau. Dengan 18M Dengan itu. 18M itu. Dibudgetin Anything nggak? I want. Apa? Dibudgetin nggak? Enggak dibajetin. Oh, enggak. Iya, Oh, Di gila. all in. Di all in. Iya, Oh, pokoknya iya. apapun yang aku mau aku akan beli detik itu juga. Gila sih emang bener manusia mau Iya, ini ya. habis. Yang bisa habis. Habis. Gak ada invest apapun. Tapi kalau kalau udah habis duitnya miskin loh. Kan aku pengen beli rumah, beli detik itu juga. Nanti kan bisa dijual lagi rumahnya kalau OKB ya, orang kagak bener. Orang nggak bener. Bukan orang kayak baru. Orang nggak bener.
lagi suka rumah. PI Pondok Indah. Boleh sih, boleh. Tapi kurang jujur. Iya, Kalau masalah jujur di PI kurang. Kayaknya cuma yang sepetak kali ya. Jujur ya. Ya nggak apa-apa, pokoknya nyari aja lah, pokoknya rumah. Terus apa ya? Mungkin pengen mencoba mulai invest di kayak di yang fisiknya tuh kayak emas, Oh, yang iya. gitu. Soalnya kalau untuk di yang saham sama gitu belum ngerti ya ke situ. Iya benar. Bisa joki nggak sih? Ada loh, ada. ada nggak sih? Ya kan ada yang ngejokiin, tapi Ada sih. bayar Kayaknya admin. ada. Kayaknya ada. Kalau jokinya yang menang, duit untungnya buat si jokinya itu. Ya harus cari yang Kurang tahu jujur kan. Kita belum nyemplung ke situ Joki ya. kripto. Mas gimana? Labubu. 18M. 18M beli apa? Beli Oke, mobil, Beli mobil. nikah. Nikah. Udah kebelet ya. Udah dipikirin Iya. loh. Kita nggak kepikiran nikah. Mobil, nikah, beli mobil, nikah. Beli mobil lagi. Maksudnya nih Nikah. mobil nikah. Nikah berapa kali itu BTW? Poligami. Oh gitu ya. Oh berarti cowok emang bener gak usah dikasih kekayaan. Bener, iya. Bener banget. Cowok dikasih kekayaan gila. Iya. Gila wanita. Agaknya dari Iya. hati kan. Biar adil ya, semua cewek kan jadi bahagia. Oh jadi maksud ini gimana nih? Maksud. Terus rumah. Terakhir kan di rumah. Terus apa lagi? Udah cukup, bininya 4 tadi. Gila. Lo investasi ini ya? Beli mobil, Nikah, beli mobil. Beli mobil. Rumah. Iya, rumah. Sisanya buat menghidupi istri-istrimu itu. Betul. Oh, Dia kayaknya investasinya tuh di istri gitu. invest di istri. Terus kalau udah nggak dipakai dijual gitu. Aduh. Jadi TKI. Nono ya guys. Aduh, seru banget ya. Halo Mas gimana? Udah jelas sama Mas Em main. Udah. Main apa? Jalan-jalan. Jalan-jalan, traveling. Jangan bawa main Ke dong. ujungnya itu mah. Tapi dari 18M itu ada nggak sih pengen kayaknya buat 7M bisa kali ya bangun buat panti asuhan gitu. Oh. Nah, tadinya aku Iya. mau bersedekah. Itu bersedekah kalau uangnya udah habis kali ya. Baru mau Baru bersedekah. kepikiran lagi. Gitu. Oke teman-teman, kayaknya apa ya? Ekonomi Gen Z itu bukan cuma angka ya, Iya. tapi termasuk juga mental dan ekspektasi hidup gitu. Betul. Kalian pernah berekspektasi nggak sih di hidup ini? Sering lah. Apalagi tentang finansial ya. Iya, benar. Kayak berekspektasi gue sih hari ini bakal freedom ya finansial gue sampai 5 tahun ke depan, nyatanya mau beli gaunnya susah gitu. Ya, jujur maaf ya Kai kalau masih sering minta air. Nah, maksudnya itu contoh nyatanya teman-teman. Ibu punya podcast ya. Minta air, minta gelas. Coklat, kita jajan ya nggak apa-apa. Relate banget. Aduh. Kayaknya ekspektasi Gen Z itu untuk hari ini. Ekspektasinya tuh hanya hari ini aja. Iya. Jadi sebenarnya kalau hari ini hidup syukur gitu. Kalau Iya, hidup ya udah. betul. Gimana besok deh gitu. Si paling ya udahlah jangan diiniin gitu. Iya. Sebenarnya kayak Yang ini. Di apa sih itu? jadi emang Gen Z tuh nggak ribet sih sebenarnya, kayak ya udah gitu. Tapi sebenarnya yang bikin ribet tuh omongan orang-orang tau. Iya, Iya, omongan-omongan betul. milenial, Nice. sama Gen X dan boomer. Tapi Gen Z tuh kadang tengil, dia tuh kayak bodo amat tapi kadang suka bisa ngebuktiin gitu Iya. dia tengil. Tapi sebenarnya Gen Z tuh tengil-tengil hatinya Hello Kitty tahu. Iya Iya benar. sih. Bener nggak? Mungkin. Tapi emang kata gen-gen milenial ya, Gen Z tuh baperan banget. Karena kita main perasaan, Iya. Cok. Kayak gitu. dari ekonomi ke perasaan. Gak nyambung. tapi emang baperan tahu kita tuh. Ya udah. Ya Makanya Gen Z tuh gak bisa korupsi tau. Gak enak kan ya? Habis itu oversharing. Udah cerita
Ya, kita skip lah ya pembahasan itu. Kita lanjut aja kayak gini. Kalau ngomongin gaya hidup nih kan ada contoh manusia FOMO depan gue nih. Iya, gimana Kaila? Jadi tuh seberapa besar sih pengaruh FOMO di keuangan? Ngaruh banget. Iya, Ngaruh besar banget sih. sih. Ngaruh Kan dia nanyanya ke aku. Oh iya. Oh iya, dia ngerasa FOMO. Ya udah boleh. Terus aku lagi Gak mau tersaingi. Ngomong banget. dia senternya di sini. Gimana sama jawab dulu. Gimana tadi tuh tuh? Kalau ngomongin impact FOMO ke kalau keuangan aku ya. kalau ngomongin gaya hidup, impact FOMO ke keuangan kamu tuh gimana? Wah, itu kayaknya hampir 50% uang aku tuh habis buat kefomoan yang gak guna itu. Apalagi kayak kan kamu tahu kan teman-teman kita kayak gimana? Gimana ya? Ya, lingkungan kita kayak Lingkungan gimana? kita, ya. Kayak punya Iya, gitu lah. Iya, Ini paham. Apa sih? adalah pokoknya. Adalah itu kayak kalau dipikir-pikir ya uang aku tuh habis cuman buat yang hal-hal yang nggak penting. Lucu-lucuan soal lucu aja, soal lucu lu gitu. Lucuan aja kayak check out di Shopee itu tuh nggak penting padahal, tapi karena kalian check out mau gak mau jadinya gue juga harus check Ada out. penekanan ya ini, ada penekanan. Agaknya dari hati sih kayak gitu Kak. Kan nggak maksud ya. Ya, Tapi kayak mungkin ngapain coba beli matcha ya, beli matcha. Nirina. Ibu. Kesempatan. untuk mengeluarkan isi hati. Kak izin. Ya, karena di rumah gak bisa marah-marah, mumpung ya. Izin. Tapi Kak jujur matcha tuh emang bukan saya Kak. Jujur itu bukan saya pelopornya Kak. Itu ada tetangga Kak. Bukan saya Kak. Kalau menurut Dinda, Apa tadi? pengaruh FOMO ke keuangan kamu? Gede banget sih karena Apalagi Dinda. karena aku nih misalnya ada FYP TikTok aku, misalnya di Popmart tuh lagi trennya Hirono, aku pasti spend my money like 50% aku buat Hirono. tabungan Kamu kan aku sampai berdua nih berarti. Tuh. Tabungan kamu sampai iya sampai kayak 50%-nya aku ambil Sampai buat ke kuras tabungan? hobi aku ya. Astagfirullahaladzim. Ini hampir Mas? mirip-mirip. Aku all in. Oh, ini makin gila all in gitu ya. Wow. Sama all in. All in. Oh, yang Iya. Labubu. Enggak. Bukan. Pokemon. All in apa kalau Mas? All in main liburan. Lebih ke mainnya ya. Ya, terus ya itu beli Pokemon gitu. Kamu ikutan juga beli Pokemon? Enggak. Oh enggak. Dia. Kok lihat aja. Ngomong. Ternyata yang FOMO tuh bukan aku tapi Iya. semua. Iya, Pasti pasti FOMO gitu ya. Pasti. FOMO. Wow. Kalau menurut Rere, impact-nya Itu gede banget, tapi Gen Z tuh aku rasa dia tuh lebih mikirin ke mental kayak bodo amat, yang penting gue mental gue waras, beli aja gitu. Tapi bener, Kenzi tuh cepet kalau ada peluang dikit dia masuk. Iya. Tapi cepet juga keluarnya. Dia tahan lama kan, tahan lama. Peluang bagus kita masuk keluarnya cepet juga. Emang gak cocok nih katanya. kayaknya enggak deh gitu. Bener-bener. Kayak lingkungan udah ngerasa toxic kayak gue cabut bodo amat, gak bodo amat gak beli gitu. Tapi emang iya, Apa? adalah pokoknya. Tapi sebenarnya keuangan tuh memang mempengaruhi ini banget ya, mental banget. Banget sih. Ya gitulah, kalau tahu sendiri kan kalau udah pada menipis tuh marah-marah. Tapi sekali ada duit kita nggak mikirin mental kita ke depannya gitu. Pas udah habis baru, aduh mental gue kena lagi. Padahal sebenarnya nggak tahu kita sakit mental apa enggak sebenarnya. Kita sebenarnya nggak tahu kita tuh sakit mental. Sakit sih. Sakit sih kayaknya. Dalam-dalam ya. Sadar. Kan Hei, ingat yang semalam aja itu sudah. Anak Kenzi tuh rata-rata udah gila, cuma malas jalan-jalannya aja. enggak, ketolong outfit. Iya. Berarti itu kita ketolong outfit karena kalau bisa enggak sama aja kita kayak di luar sana. aja ya. Teriak-teriak, tiba-tiba nangis, Tiba-tiba ketawa. ketawa.
pikir cuma aku dan Kak. Jujur, iya. Ternyata Ini kalian jadi gerah ya kayak Panas ya kan? panas ya, udah mulai memanas nih. Ya udah deh, kayaknya cukup kali ya. Mungkin kita bincang-bincang tentang ini. Jadi intinya kan adalah Gen Z tuh uang tuh untuk memperbaiki mental ya. betul. Gitu ya. Inti dari semua ini kalian cuma ingin menyembuhkan Kewarasan mental kalian gitu ya. dan kewarasan kalian. Apalagi kita di semester akhir sekarang ini kayak Wow. Aduh jangan kayak gitu tau Intinya dari menikmati hidup. nah itu Bener. Gen Z tuh uang, perekonomian dan segala macamnya tuh untuk kesenangan hidup. Hidup enggak udah hidup. Ada syukur, nggak ada ya udah. Iya. jadi ya udahlah gitu. Jangan diiniin apa sih? Jangan diiriin banget lah ya. Gue pengen minta dong pesan kalian untuk Gen Z di luar sana, gimana caranya nabung. Tapi sebenarnya gue salah deh kayak gini kalian. Kita aja nabung Masih enggak gitu. Enggak. Tapi apa sih kayak pesan-pesan kalian buat ekonomi? Ya semoga Nggak, berubah aja lah. mungkin bukan buat Gen Z tapi buat Gen Alpha, Gen Gen Alpha. Beta ke atas. Ah. Kayak gitu Karena ya. Gen Z tuh selamat Iya, tinggal. lihat semuanya pada gila ini. Pokoknya Apa pesannya dari pesan Salma? buat Gen Alpha nih, Gen Beta ya, belajarlah dari Gen Z. Apa yang mau diambil? Ya belajar, jangan terlalu FOMO. Terus kayak kalian harus sudah mulai belajar ya, mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Benar. Dikasih Iya. arahan sama yang hilang arah ya. Iya lagi, gitu lagi. Kayak ya harus banyak belajar dari kesalahan Gen Z biar Gen Alpha dan Gen Beta tidak Terpengaruhi hal-hal seperti yang kamu alami sekarang Iya, gitu iya. ya. Kalau dari Dinda sama karena aku punya pendirian ngikut aja. Nggak. Mungkin pesannya kayak harus nabung sih. emang harus nabung. Emang harus nabung nabung. tuh harus. Nabung tuh harus kewajiban nabung. Kewajiban ya. Selain sholat nabung juga wajib Iya, gitu. betul. satu sholat dua nabung. Benar. Iya. Kalau misalnya Kalau aku sih lebih kayak cari relasi yang bisa berkembang nanti saat dia tumbuh gitu lah. Itu tuh jadi investasi juga sih Iya, buat benar sih, aku. relasi itu investasi. Bukan cuma duit aja gitu menurut aku ya. Relasi itu benar-benar invest buat ke depan. Mas Rigan, Pesan buat Gen Alpha, jangan kebanyakan all in. Jangan ini based on abang dulu. abang dulu deh. Abang dulu deh. bahaya punya mindset cacing-cacing naga-naga, itu bahaya. Cinta-cinta Apa tuh? Apa tuh, Kak? Cacing naga-naga. Ya kayak gitu, mati tanam pokoknya. All in, makanya. Gak peduli besok harus gimana. Kalau menurut Mas Aldi, Mas ini. Ya intinya mah jangan terlalu menikmati hidup udah. Tadi kita katanya harus Iya, menikmati. iya. Buat yang apa? buat Gen Tapi Alpha. kalau Gen Z mah nikmatin hidup. Nikmat aja terus. Iya. Tapi Oh. Gen Benar. Kalau dari Mas Aldi, Mas Ray sih. Apalah. Apa lah ya? Jangan iniin apa lah. Itu lah pokoknya. Dan ini cuma Enggak, tapi gue butuh pesan juga dari kalian untuk Gen Z yang mendengarkan podcast ini tuh butuh. Oh Mungkin iya. belajar dari pengalaman aja sih. Ya masalahnya nggak belajar. Ya gimana? Mungkin kalau untuk gadget tuh dia tuh harus apa ya, ngerasain pahit real jatuh dia Harus dulu. kena gitu. Iya, soalnya mereka kalau kayak kena dikit ya Kesayang. iya Apa sih? gitu, Apa? kayak, Sepele lah, sepele. Iya itu sih benar. Kayak kita tuh harus ngerasain batunya dulu iya, mungkin soalnya ya. kalau dikasih tahu mereka pada batu ya, Iya. jujur. Lempar aja batu ya kalau gitu. Kayak itu nah, batunya harus dilempar biar dia ngerasain gitu. Jadi Sakit jujur. itu kayaknya Gen Z tuh emang harus sakit dulu baru sadar Benar. gitu. Apa? Sama pesannya sama semua. Setuju. Setuju apa Kak? Iya intinya kayak Gen Z tuh harus lebih Intinya kalau nggak kena batunya nggak akan tahu iya. gitu ya. Makanya dari itu mungkin harus lebih ditingkatin kesadarannya ya Gen Z tuh. Bener ya Gen Z stop all in ya. Stop all in, stop beli-beli yang nggak penting.
stop FOMO. Stop FOMO, stop impulsif, Iya, gitu. stop lihat FYP langsung beli. Gitu. Ngaca Kayla. Cakep lagi. Oh my god, Oma. Oke teman-teman, makasih banyak ya buat Mas Rey, Dinda, Salma, Rere, dan Mas Rigan. Makasih udah temenin gue di podcast kali ini. Jadi buat penonton, kita bakal ada part 2 nanti sama teman gue juga, dan dia akan memperkenalkan dirinya. Jadi stay tune terus, tungguin part 2-nya. Bye-bye. Halo. Hai, kembali lagi di podcast Fintalks edisi ekonomi tapi relate ya. Di segmen 2 ini sebenarnya aku mau kenalan dulu nih sama bintang-bintang tamu, karena tadi kan segmen 1 beda banget, beda ya bintang tamu, dan hostnya juga pasti beda. Dan kenalin dulu sebelumnya, aku Yumna sebagai host di segmen 2 kali ini, dan ini teman-teman aku. Aku Aldi. Aku Bintang. Aku Bia. Oke. Nah, sebenarnya kalau di segmen 2 ini tuh kita mau bahas tentang disordered aja sih. Aku mau main game saja sama kalian. Oke. Disordered, dan ini harus dipilih salah satu ya. Gak bisa kalian pilih kayak setengah-setengah atau misalnya dua-duanya deh, nggak bisa. Tapi kita bener-bener pertanyaan bakal menantang banget. Pilihan seolah ini adalah pilihan hidup kalian ya. Nanti kalian bisa jawab satu persatu. Pertanyaan pertama nih ya. Gaji habis buat self reward atau gaji kalian habis untuk masa depan? Tahan dulu. Siapa dulu? Kamu dulu deh. Berarti kalau masa depan tuh kayak investasi nabung kayak gitu ya? Iya bebas. Nabung. Masa depan sih. Soalnya aku bukan tipikal yang suka liburan sendiri ya. Atau self reward gitu? Gak suka. Self reward aku lebih ke sama aja, kalau liburan tuh sama aja self reward. Iya, self reward bisa. Ya udah sih, masih mending. Tahan dulu nih. Tahan dulu untuk masa depan. Masa berarti. depan. Oke, berarti coba kamu apa? Kalau aku sih self reward, soalnya kan self reward orang kan beda-beda ya. Ada yang ke misalkan liburan, kalau mau beli barang. Tapi aku kayak misalkan ngebikin atau nyoba hal baru tapi yang bisa ngejadiin usaha gitu loh. Kayak misalkan ya invest kayak atau apa gitu. Ya masa depan, cowok. Itu tapi ya. Tapi kan itu nggak bisa pilih dua kan? Iya. Ini sebenarnya. Cuman satu. Berarti kamu milihnya Jadi untuk self masa rewardnya depan. beli franchise gitu. Jadi kamu ngakalin self reward aja Ya, gitu apapun. biar self reward itu bisa bermanfaat juga. Ya, yang penting Oke, kalau dia gimana? Kalau aku juga self reward karena aku tuh tipikal orang yang kayak nyenengin diri sendiri dulu gitu. Kayak aku kerja, aku capek, aku perlu self reward. Entah itu aku pergi liburan sendiri atau beli barang apa sih yang aku mau. Aku traktir orang tua aku, teman-teman aku, karena menurut aku sebenarnya investasi juga ya penting, tapi Ya udahlah ya udahlah ya, Gitu mah mengalir gimana? gitu. Oh, berarti kamu tipe yang kayak ya udah gimana nanti gitu. Iya, Oke, ya gimana. udah. Oke, pertanyaan kedua. Punya dana darurat atau hidup santai tanpa mikirin besok? Hah? Maksudnya? Punya dana darurat atau kalian milih hidup santai tanpa mikirin besok? Jadi kayak kalau dana darurat kan kalian berarti hidupnya benar-benar aduh nggak bisa nih kalau hidup santai nih harus benar-benar pegangan, atau kayak ya udah kalian enjoy your life tapi ya besok gimana nanti? dana darurat sih. Dari biaya aja deh. Ya coba dari dia aja deh. Kalau aku dana darurat karena kalau misalkan gimana besok itu, kalau misalkan kita udah gak punya apa-apa dan keteteran banget, itu yang jadi PR sih. Kayak aku nggak, ini prinsip aku ya, aku nggak mau sampai aku minjem ke orang lain ataupun aku kayak nyusahin orang lain lah intinya gitu. Jadi kayak udah mending dana darurat aja. Darurat kalau aja soal gitu, kayak sebenarnya kayak bisa tentang kesehatan iya, juga gitu. apa gitu ya. Coba kalau kamu. Dana darurat sih pasti. Yang kedua kan Oh iya. atau hidup santai aja ngalir. Iya. Ngalir aja atau kayak kalian mikirin. Dana darurat sih kalau aku, karena alasannya apa ya? Kalau sih bingung sih.
karena emang ya udah penting aja gitu. Iya. Penting aja daripada kita nanti susah gitu ya. Oke. Ya pasti semuanya juga ya, soalnya ya maksudnya itu daripada susah ribetnya nanti gitu susah Benar sih. Oke. kesusahan sendiri. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini tentang gaya hidup ya, tentang gaya hidup dan konsumsi kita sehari-hari. Nongkrong kopi kekinian atau masak hemat di rumah? Aduh, gak bisa setengah-setengah ya jawabnya. Mending nongkrong kopi kekinian atau masak hemat di rumah? Coba. Tapi dari profit kalau dari masak di rumah itu apa? Kan kalau nongkrong bedanya apa? Kan kita kayak misalnya mending ya udah deh aku mending nongkrong aja gitu di luar, atau misalnya udah aku mah sama sekali orangnya nggak nongkrong, nggak bergaul, tapi aku mending hemat aja di rumah. Oh, berarti konteksnya ke hemat ya? Konteksnya kayak gitu. Atau kalian ya udah nongkrong tapi kalian tuh up to date banget nih sama tempat-tempat baru, mending mana? Bintang. Ya. Kalau aku nongkrong nggak terlalu sih, paling ya sesekali doang. Kalau nongkrong nggak terlalu ngikutin juga sih. Kayak kamu emang introvert. Ya bisa dibilang. Bisa dibilang. Oke, jadi mending kayak ya udah di rumah Iya aja, hemat. Hemat. Oke, itu dong. Ya. Kalau kamu Aku gimana? jelas kalau aku di rumah. Aku jarang banget keluar sih. Paling kalau keluar kalau ada yang ngajak. Paling keluar paling sebulan. Berarti kalau kalian tuh bukan yang kayak aduh aku mau Enggak. FOMO ikutan Enggak. orang. Tapi gak kemukaan ya? Iya. Kalian kayaknya nongkrong terus Iya, deh. aku mikirnya kayak kalian nongkrong banget orangnya gitu. Aku nggak ngasih makan IG sih kalau aku 3 kali. Aku sebulan palingnya 7 kali. Enggak. Sebulan paling banyak 3 kali. Iya. Oke. Kalau kamu gimana? Kalau aku juga jarang, kamu tahu Ah. banget aku kan. Aku Wah, keluar percaya banget nih. garing. Aku keluar tuh cuma sama kalian. Aku bener-bener aja. cuma kayak teman-teman aku aja, kayak nongkrong. Apa sih kalau nongkrong pun itu wah jarang banget gak sih soalnya kalau kita kumpul tuh suka di tempat kita ada kayak oke. base camp gitu, kayak rumah. Kayak misalnya ya udah kalau main sama temen tuh main di rumah Iya, teman main di gitu rumah ya, teman gitu main kan. kayak makan bikin mie. Iya, dan gitu. aku tuh lebih suka masak sih. Aku lebih suka mencoba kayak ada resep baru nih, aku cobain gitu. Aku lebih suka kayak gitu. Berarti kehitung kamu kalau nongkrong tuh berapa kali tuh? Sebulan nih aku bisa Misalnya 5 kali kayaknya. 5 kali ya. Iya. Jarang tuh yang Jarang banget. Bukan yang 5 kayak kali setiap tidak, hari soalnya. hunting kok. Iya, maksudnya kan tinggal tempat-tempat baru Oh, gitu. oke. Berarti kalian emang bukan tipe-tipe yang kayak hunting tempat nongkrong gitu-gitu Enggak ya? sih, enggak terlalu. Kayak ya udah aja kalau emang diajak nongkrong Ya udah, main dulu, tapi yang nentuin tempat juga bukan aku gitu. Kayak udah aku mau ikut. Oke. Pertanyaan selanjutnya, beli barang branded atau thrifting? berarti Ini masih biasanya- irit lagi nih. Nah ini sebenarnya lebih ke kalian lebih lebih selera aja. selera sama mending mana sih gitu kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang? Oke. Mending beli branded atau thrifting? Kamu dulu deh. Kamu kan coba deh biasanya gimana tuh? Kelihatannya branded semua nih. Enggak. Gimana tuh? Coba. Ya realistis aja ya. Aku lebih memilih ya udah beli barang branded gitu. Karena aku tuh tipikal orang yang malas buat kayak nyari gitu. Karena kan kalau thrifting tuh harus pinter-pinter ya Iya. cari barangnya. Harus benar-benar pinter. Nah, aku tuh kayak malas aja Males gitu. gitu. Iya. Misalkan harus nyari-nyari ya yang bagus. Pernah aku like- juga thrifting waktu itu, pernah dapat yang bagus. Kayak aku juga sempat mikir, wah ini ya kalau misalkan aku beli baru nih harganya segini, ternyata kalau thrifting tuh harganya segini. Lebih Tapi murah, iya, ya. lebih murah. Tapi itu tuh benar-benar nguras banget energi aku, dan seharian itu aku cuma dapet 1, bayangin. Oh, Dan oke. itu tuh kayak aduh capek banget gitu. Ternyata apa sih buat dapetin barang itu tuh harus usaha banget gitu. Nah, jadi emang karena males nyarinya aja gitu. Gitu. Kalau kamu gimana? Branded tapi bukan branded yang maksudnya itu brand. Iya, brandnya Kayak bisa gimana? apapun, Iya, bisa kalau aku brand luar negeri atau branded brand selayaknya lokal. remaja aja kayak Truno Joyoan aja. Oh kayak ya udah branded lokal Iya, gitu aman ya. aja. Iya. Oke, Alasannya oke. karena dikasih tahu nggak? Iya ya boleh. Kenapa tuh? Kalau thrifting apa ya? Pernah sih sekali gatalnya nggak kuat. Aku kulit aku sensitif banget. tapi jujur banget harusnya kan barang thrifting itu di apa sih direndam pakai air panas kan ya. Iya.
waktu itu aku juga pernah sempet pakai, aku pakai jaket, itu ruam banget kulit aku, demi Allah, Iya. demi aku pernah ngalamin itu. Kalau lagi zong gitu. Iya, itu bener-bener anjir gatel banget. Karena kulit sebenarnya aku. emang itu resiko sih. Iya. Kan kalian dapat harga murah dengan maksudnya walaupun emang itu misalnya brand gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu itu ori atau enggaknya. Bener. Iya. Oh, bisa jadi maksudnya kayak kita tuh nggak tahu itu tuh bekas dipakai sama siapa. Sumpah, padahal itu aku udah Gimana? beberapa kali cuci, udah berapa kali udah disabun itu tetap gatel. Dan ya Cuma itu mau- salah satunya aku gak mau thrifting tuh itu. Oke. Salah satunya. Oke. Yang pasti-pasti aja lah yang Nah. berani tanya. Maksudnya Tapi maksudnya pernah nggak apa? thrifting? Pernah. Cuman ya Oh, dia thriftingnya cangcut. Pernah ya. Itu lebih kayak Tapi kalau my canggih, God. wah gak make sense sih. Maksudnya kayak Rewel nggak sih? banget. Coba emang kamu gimana? Kenapa milih branded? Kenapa milih Ya branded? soalnya udah memalasan, jarang keluar gitu. Apalagi harus disuruh cari-cari gitu. Enggak mau. Tapi berarti Tapi ya seringnya kalau kayak susah. brand-brand lokal atau brand Ya tergantung kalau lagi yang disuka aja. tapi Yang menurut disuka aku juga ya, dibanding kayak thrifting sama brand lokal, aku lebih milih brand lokal. enggak harus Iya. luar nggak sih? Iya ya, oh oke. Selagi suka. Ya udah. Gitu. Karena kalau thrifting kan memang brand luar ya, rata-rata memang brand luar. Iya. Sama kan, ya namanya Rata-rata. juga thrifting iya rata-rata kayak gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Wah, ini sebenarnya kayak apa ya? Agak-agak bimbang juga sih buat anak-anak GZ ya. Ikut tren FOMO atau hidup minimalis? Maksudnya hidup minimalis kayak gimana? Hidup minimalis tuh kalian tuh apa ya, budgeting banget, terus ya udah deh hemat banget lah anaknya gitu. Ngerti gak sih kalau FOMO kan kalian memang mengikuti tren banget nih, tapi ya udah gitu. Tapi kalau misalnya minimalis ya udah kalian nggak ikutan tren apapun, kalian hidup minimalis aja apa adanya gitu. Mending yang mana? Aku sih minimalis ya, karena aku nggak terlalu FOMO banget, tapi aku FOMO dikit. Nggak FOMO banget tapi kayak nggak tapi aku tuh sering banget impulsif. Jadi aku bingung ini kayak kayaknya itu aku tuh- maksudnya FOMO nggak sih? tapi aku tuh nggak terlalu ngikutin tren zaman sekarang gitu ya, tapi aku tuh selalu impulsif gitu, ngerti gak sih? Tapi untuk barang-barang yang bukan FOMO gitu, Iya, bukan yang lagi hype, banget. bukan lagi kayak gitu. Oke. Jadi kayak jujur untuk saat ini aku belum bisa untuk minimalis gitu. Oh, tapi sebenarnya dia masuknya nggak FOMO, tapi nggak minimalis juga ya. Betul. Tapi keboros. Iya lagi. Oke, kalau misalnya gimana? Aku tuh Coba terserah. tergantung sih kalau aku. Kalau FOMO-nya bisa aku ikutin ya aku ikut sih. Kan nggak bisa setengah-setengah. Oh, bisa ya. Nggak Iya. bisa. Berarti Nggak. lebih ke minimalis. Pengennya lebih minimalis. Tapi enggak, tapi dibanding minimalis nih sama FOMO, kamu tuh lebih banyak kemana gitu? Minimalis sih. Ke minimalis. Kalau FOMO gini contoh misalnya lagi Apa? hype brand apa barang apa gitu yang bisa aku beli atau ikutin ya aku pasti beli gitu. Kalau Tapi misalnya enggak, kamu biasanya apa sih cowok tuh kayak Iya, kalau FOMO-nya apa misalnya gitu? biasa FOMO kayak gitu apa sih? Contohnya gitu kan cewek banyak ini. Kalau cowok lebih ke apa? fashion sih kalau lebih ke Tergantung pakaian aja kalau aku. Kalau dari Tapi kota cowok juga juga, cewek juga sama gak sih? Kalau ke tempat-tempat gitu enggak sih kalau. enggak sih. Iya sih banyak kan kayak baju, maksudnya kayak emang model baju, Iya. baju kayak gitu nggak sih? Oh enggak. Ya minimalis lah pasti. Soalnya kan dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya juga kan Oh milihnya yang masih Iya. masih satu ini kan maksudnya tuh. Jadi nggak terlalu. berarti emang ikutin tipe-tipe juga sih. Gen Z hemat banget gitu Iya. ya. Oke. Kerja kantoran atau freelance? Untuk anak-anak Gen Z sekarang ya. Ngeliat. Kalau menurut kalian, iya ngelihat situasi anak-anak Gen Z sekarang tuh mending kerja kantoran atau freelance? Dari siapa dulu? Kamu dulu deh. Bintang dulu. Kalau ngeliat Gen Z sih kayaknya freelance ya. Soalnya nyantai terus. Males, ah. Pengennya tuh kayak Gak diburu-buru Iya, waktu. gitu. Terus bisa di mana aja kan kerjanya. Kayaknya sih. Oke. Berarti mending Dan freelance aku kalau pun kamu. kayaknya pengennya freelance. Tapi kamu pernah Tapi ini freelance? bertolak belakang sama pertanyaan yang tadi gak sih? Kenapa? Kan biasanya kalau stres itu ke kantoran. Ya kayak Iya. korporan kan tuh. Oke udah. Tapi freelance juga ada loh, misalnya nggak sesuai Iya, nggak sesuai bisa jadi. passionnya, Iya. tergantung Keteteran. passion Oh, iya, kan, juga. Oh, tadi iya, passion passion ya. kan. Oh
Oh iya. tergantung passionnya. Tapi kalau misalnya di situasi, ya misalnya di situasi sekarang tuh kalian lebih memilih untuk kantoran apa freelance gitu. Freelance. Tapi nggak memungkinkan kayak nggak menutup kemungkinan ya kalau Iya. freelance tuh gajinya kecil nggak. Iya. Freelance kan ada juga yang lumayan Yang kan. lumayan banyak Tergantung sekarang. iya tergantung pekerjaannya apa. Iya. Gitu. Kalau kamu gimana? Freelance. Freelance juga. Karena aku dari ya kehidupan aku juga susah bangun pagi. Emang free. Karena free. Emang gak apa ya, gak kalau siang tuh gimana ya? Kayak ngantuk aja, nggak fokus aja gitu malah. Kayaknya kalau Gen Z tuh emang karena Rata-rata. struggle-nya di Iya, situ ya. emang Bangun jujur. pagi Dan gitu. aku pun memilih freelance karena aku nggak suka diatur kayak kamu harus ini sebelum sini kan. Aku nggak bisa diatur kayak gitu. Oke, berarti kalian rata-rata emang pengen freelance. 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 Karena lingkungan juga sih ngaruh. Iya. Karena kayaknya kalau sekarang Zaman kan nggak sih? apanya? Hmm. Iya, zaman Ya, lagi zaman ngikutin ini. zaman Oh ya, ya, ngikutin bukan zaman. ini. Iya sih. Karena sekarang kan maksudnya kalau misalnya pun mau kantoran tuh biasanya kayak 95 apa sih yang Ya, kayak 9 dari jam 9 Iya, iya, sampai jam 95. 5 sore gitu kan, dan itu terus-terusan setiap hari Iya. dengan gaji yang Rata-rata. mungkin bisa jadi enggak Tidak sesuai ekspektasi Iya. kita kayak gitu loh. Makanya kita makanya kenapa anak Gen Z mungkin sekarang kebanyakan milihnya Freelance. freelance. Oke, ini pertanyaan terakhir nih ya. Ini yang menentukan Hidup. enggak sih ya. Ini sebenarnya masih sama yang pertanyaan, enggak terlalu jauh, cuman ini masuk ke ini kan kalian masih mahasiswa ya. Iya. Masih mahasiswa kan. Kerja sesuai dengan jurusan atau enggak sesuai jurusan tapi yang penting cuan. Atau maksudnya gini loh, ini konteksnya gini. Kerja sesuai jurusan tuh ya berarti pendidikan kalian dan kuliah kalian ini Ya, tuh nyambung kepake lah ya. Nyambung, Kepake, berjurus nyambung. gitu ya. Kepake nih, kita udah Iya. ngeluarin duit juga nih Iya. buat kuliah tapi kepake. Tapi kalian ternyata atau pilihannya nggak sesuai Tiba jadi jurusan. dokter gitu. Ya gitu juga sih, nggak semelenceng gitu. Itu melenceng banget sih. Tapi kayak ya udah kalian nggak sesuai jurusan tapi ya oke lah cuannya. Iya. Kalau Tapi aku ya udah jadinya nggak kepake dong Iya. gitu. Dari dia ya. DOP ya. Iya. Aku sih yang kedua itu apa tadi? Apa Yang sih? nggak sesuai Nggak jurusan. sesuai Karena menurut aku apa ya? Nggak sia-sia kita misalkan ngambil kuliah jurusan ini tapi kita nanti kerjanya Nggak harus nggak bekerja. harus. Terus maksudnya kayak justru itu malah bagus menurut aku. Kayak kita bisa mempelajari, bisa Hal tahu baru. hal baru Oke, gitu. oke. Yang penting cuan juga kan, cuannya Benar, gede benar. gitu. Oh berarti mikirnya ada penting cuan juga. Cuan Oke. gede, Walaupun cuan gede nggak tapi sesuai. pengalaman juga lebih di-upgrade gitu. Mm-mm. Skillnya juga bisa di-upgrade juga. Oke, coba kamu gimana? Aku jujur pengennya sih ya, ini pengennya kepake nih ilmu tuh. Iya. Pengennya, tapi kan nggak tahu ya. Jadi Iya. apa? Hah? Jadi apa? Jadi apa tuh biasanya kalau Jadi kamu bisa jadi penyiar kan? Beda kali ilmu kan Iya. opsinya. Bisa. Aku Penyiar. tahu. Luas, Pengennya sih, luas tapi gak sih sebenarnya Ilkom tuh? apa? Luas. Luas banget sih kan kata dosen-dosennya. Pengennya itu, Kata aku dosen. pengennya itu sebenarnya, tapi kan nggak tahu juga ya. Dan aku juga kayaknya nggak akan kayak. Tapi aku pengennya di Kayaknya masih jurusan. di ranah, lah ya. iya masih di ranah Hmm. Ilkom, tapi kayaknya Ya, aku juga pesimis kayaknya nggak akan ke situ. Kayaknya aku lebih ke bisnis sih. Oh, oke. Tapi sebenarnya kalau ini kan maksudnya aku nih ya, aku disclaimer dulu kita ngundang teman-teman Ilkom tuh. Maksudnya aku juga pengen lihat sebenarnya kalau Ilkom tuh bisa dipakai kayak bisa kepake di bidang manapun. Iya, luas sih, banget gitu. sebenarnya Ilkom tuh. Misalnya tadi kan kamu bisnis. Iya. bisnis Tapi juga kan itu nyambung gak butuh- sih? Iya. Nyambung Butuh banget komunikasi komunikasi, gitu. gimana kita sama klien. Benar. Tapi kan Cara ngerayu Biasa. klien tuh kayak gimana? Iya. Tapi mungkin nggak jadinya nggak sesuai kayak kalau misalnya tahu dari dulu pengen bisnis, kenapa nggak manajemen bisnis aja ya nggak sih gitu. Iya. Kadang gitu ya. Iya. Benar-benar. Kayak gitu. Coba kalau kamu gimana? Lebih milih kemana nih? Tadi itu apa pilihannya? Iya kayak Sesuai, kerja sesuai ya, sesuai jurusan kalau apa enggak. enggak? Kayak Kepake apa enggak nggak sih? kepake nih ilmunya gitu? Kayaknya tuh enggak deh. Hmm. Soalnya kan kalau Ilkom yang lihat lagunya kan bisa mencakup apa aja gitu kan. Jadi masih kepake juga gitu, nggak mungkin nggak kepake banget. Iya. Oke. Pasti ada aja gitu Ilkom mah kepakainya. Nah, entah itu dari komunikasinya Komunikasi entah atau dari- misalkan dari apa aja gitu. Heeh. Jadi meskipun nggak sesuai, kalau misalnya Ilkom misalnya nih rata-rata entah jadi PR, misalnya Iya. rata-rata kan kalau corporate banget nih Iya. gitu, PR atau misalnya apa ya biasanya
produser lah kayak gitu-gitu lah, kayak bener-bener ada ininya, berarti kalian nggak apa-apa gitu kalau misalnya nggak sesuai. Nggak apa-apa. Oke. Ya udah sih, mungkin segitu aja untuk episode kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.